Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA. Ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen aku, Dr. Alex Pujanto MPT. Dan sebelum dimulai, perkenalkan saya sebagai presentator yaitu Muhammad Fikri dengan NIM 220210102009 dari kelas A. Nah, dari presentasi ini ada tiga pokok bahasa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pembelajaran virtual, kemudian ada peran teknologi dalam pembelajaran, yang ketiga juga ada dari pembelajaran fisika menggunakan Google Classroom. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pembelajaran virtual. Latar belakang pembelajaran virtual adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara online, yaitu melalui smartphone atau teknologi sejenisnya. Nah, munculnya fenomena pembelajaran virtual ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia pada tahun 2019 silam. Sehingga pemerintah melalui Ristek menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran secara virtual atau daring. Nah, dari adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlalu di 2019 hingga 2022 silam, bisa diambil hikmah bahwa pembelajaran virtual ini dapat berkembang pesat, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Nah, peran teknologi dalam pembelajaran di sini saya simpulkan secara garis besar itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah media ajar. Teknologi membantu proses pembelajaran, terutama pembelajaran virtual melalui video, PowerPoint, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Seperti apa yang saya lakukan ini, yaitu saya melakukan presentasi menggunakan Zoom Meeting. Dan juga dalam beberapa pembelajaran virtual yang lain, itu terdapat pembelajaran melalui video YouTube, melalui Google Meet, dan aplikasi-aplikasi sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah peran teknologi dan pembelajaran, yaitu sebagai penugasan siswa. Jadi teknologi saat ini itu tidak hanya sebagai media ajar saja, akan tetapi juga dapat sebagai media penugasan siswa, yaitu eh, guru dapat melakukan pemberian tugas kepada siswa dan siswa juga dapat mengumpulkan tugasnya melalui bantuan dari teknologi seperti Google Classroom, e-learning, atau aplikasi-aplikasi sejenis. Kalau di Universitas Jember mungkin ada Sister, MNP, LMS, dan lain sebagainya. Kemudian peran teknologi dalam pembelajaran selanjutnya adalah yaitu pelayanan informasi. Jadi hampir seluruh instansi pendidikan di Indonesia menggunakan teknologi sebagai penunjang layanan informasi sekolah. Jadi teknologi saat ini tidak hanya digunakan sebagai media aja, sebagai penugasan saja, tapi juga sebagai layanan informasi, baik itu layanan informasi kemahasiswaan atau peserta didik, tapi juga layanan informasi secara umum atau untuk seluruh civitas akademika. Seperti contohnya ada di Universitas Jember ada sister. Sister itu terbagi juga, ada sister for student, yaitu untuk penunjang mahasiswa kuliah untuk absen dan lain sebagainya. Kemudian ada sister for parents, yaitu aplikasi yang membantu orang tua untuk memantau mahasiswanya. Kemudian ada sister for lectures. Jadi itu adalah sister untuk membantu dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran. Dan juga ada juga MNP di Universitas Jember, yaitu sebagai penunjang seluruh kegiatan dari sana. Itu tidak hanya berisi tentang penugasan atau media ajar, tapi mengenai panduan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang akan saya bahas di bagian berikutnya adalah pembelajaran fisika dengan Google Classroom.
yaitu bagaimana cara kita sebagai guru menyelenggarakan pembelajaran fisika menggunakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk proses belajar mengajar, yaitu aplikasi Google Classroom. Nah, yang pertama, apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan aplikasi yang punya jaringan internet dan dapat dihubungkan dengan device berupa laptop atau smartphone. Kemudian Google Classroom dapat mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran. Disebutkan media ini dapat menampilkan teks, gambar, dan video pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi simpelnya adalah Google Classroom ini media, sebuah aplikasi yang disiapkan dari Google untuk menunjang pembelajaran siswa, terutama pada masa pandemi. Nah, kemudian kenapa sih harus menggunakan Google Classroom? Nah, kelebihan dari Google Classroom yaitu dapat menyederhanakan kegiatan buat mendistribusikan dan menilai tugas siswa tanpa harus bertatap muka langsung. Kemudian dapat melakukan percakapan tentang tugas dan guru dapat mengetahui kemajuan siswa. Kemudian menjadi media interaksi guru dengan siswanya atau siswa dengan siswa lainnya melalui forum yang disediakan. Dan selanjutnya menampung dan mengatur waktu pengumpulan tugas oleh guru yang akan menunjukkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab bagi siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian cara menggunakan Google Classroom. Cara menggunakan Google Classroom ini sebenarnya sangat simpel, yaitu yang pertama membuka HTTPS dari titik dua slash double slash classroom.google.com, atau bisa klik classroom.google.com saja, atau bisa juga untuk pengguna smartphone itu menggunakan download aplikasi Google Classroom via Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone. Kemudian yang kedua yaitu daftar menggunakan email untuk mempermudah dalam penggunaan Google Classroom. Jadi eh, di Google Classroom itu kita dapat mendaftarkan diri menggunakan email, dan nantinya seluruh aktivitas baik itu guru saat mengupload tugas, siswa saat mengumpulkan tugas, itu semua akan langsung masuk di notifikasi email kita. Nah, kemudian setelah kita daftar, ada pilihan peran di Google Classroom itu, yaitu kita sebagai pendidik atau kita sebagai peserta didik. Nah, kalau kita sebagai guru, maka kita klik uh, sebagai pendidik. Kemudian step selanjutnya yaitu klik icon kelas di bagian pojok kanan atas dan pilih buat kelas atau gabung kelas. Kalau jika memilih buat kelas, yaitu untuk guru, sebarkan kode kelas kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengikuti kelas. Kemudian untuk peserta didik bisa klik icon plus di bagian pojok kanan atas dan pilih gabung kelas dengan memasukkan kode yang telah disebar oleh pendidik atau guru. Nah, kemudian yang terakhir, kelas dapat digunakan dengan memanfaatkan fitur yang telah tersedia di aplikasi Google Classroom. Fitur-fitur apa aja yang tersedia di Google Classroom? Yaitu secara garis besarnya ada 4 fitur. Yang pertama adalah kelas, yaitu kelas yang dibuat oleh guru dan siswa masuk menggunakan room code yang sudah saya jelaskan di uh, tata cara sebelum slide ini. Kemudian yang kedua ada penugasan. Nah, guru dapat mengunggah penugasan siswa serta dapat melakukan penilaian secara transparan. Jadi nantinya guru itu dapat melakukan penilaian terhadap tugas dari siswa, dan nilai tersebut langsung akan muncul di penugasan siswa. Jadi setelah tugas dikumpulkan, nanti akan ada notifikasi kalau tugasnya sudah dinilai. Kemudian ada forum. Dan jadi forum ini dapat dikatakan sebagai tempat untuk komunikasi guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Jadi forum itu digunakan untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian ada kalender. Nah, kalender ini dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk melihat pembelajaran yang akan dijalani selama satu semester. Jadi secara kata lainnya, kalender ini adalah salah satu bentuk kalender akademik yang disusun secara online. Jadi bisa disusun di Google Classroom. Nah, ini adalah contoh display daftar kelas pada Google Classroom.
seluruh kelas yang diikuti siswa akan muncul pada display menu awal Google Classroom. Jadi setelah klik Google Classroom, ini saya contohkan melalui website. Nanti contoh-contoh kelasnya semuanya akan muncul di sini seperti ini. Contoh kelas dan juga nama guru, nama pendidik. Nah, sehingga siswa dapat memilih kelas apa saja yang sekarang terjadwal. Jadi misalnya sekarang jadwalnya fisika, maka siswa bisa klik fisika. Nah, kemudian ini adalah contoh pembelajaran fisika dengan menggunakan Google Classroom. Nah, seperti yang kita tahu, pembelajaran fisika itu adalah pembelajaran ilmu eksak yang kita tidak bisa hanya sekedar presentasi-presentasi, tapi juga harus latihan soal dan juga melakukan praktikum agar kita juga mengetahui implementasi dari teori-teori yang dijelaskan oleh guru. Jadi ini saya contohkan, nah ini seorang guru uh, mengunggah materi mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Nah, guru ini mengunggahnya dalam forum dan beliau mengetik sebelum memulai pembelajaran simak video pendahuluan berikut ini. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa saat pembelajaran virtual. Jadi bisa dilakukan melalui video YouTube atau guru juga bisa sharing link Zoom di sini. Jadi bisa saja nanti di sini itu guru share link Zoom. Jadi sebelum memulai praktikum bisa melakukan pendahuluan materi dengan menggunakan link Zoom yang telah tersedia, yaitu seperti saya ini. Kemudian di sini siswa disuruh untuk mempelajari materi pesawat sederhana, khususnya tuas atau pengungkit, baik dari buku paket IPA yang sudah dimiliki oleh siswa maupun modul. Nah, kemudian di sini juga dapat mengunggah yaitu link dari PET. PET ini adalah sebuah simulator sains, terutama fisika, yang berbentuk virtual, yang dikemas secara virtual. Jadi guru di sini juga bisa mengunggah link dari PET tersebut, kemudian siswa juga dapat uh, mengklik dan masuk ke dalam aplikasi PET itu secara langsung melalui link. Nah, ini adalah contoh pembelajaran fisika di SMA yang dapat kita tiru sebagai guru untuk pembelajaran-pembelajaran virtual. Dan juga di sini link-link yang diupload ini tidak hanya sekedar link, tetapi link-link ini juga berbentuk preview. Jadi seandainya siswa itu tidak klik di link ini, siswa juga dapat klik di bagian previewnya ini. Jadi langsung seperti klik LKPD. Ini nanti juga siswa akan langsung ditujukan kepada LKPD. Nah, kemudian ini adalah contoh penugasan dalam Google Classroom. Jadi, penugasan yang ada di dalam Google Classroom itu bentuknya seperti ini. Misal ini adalah upload tugas e-learning tanggal 5 bulan 5 2020. Nah, ini juga akan ada nama kelas, kemudian tanggal tugas itu diupload, dan ini adalah nilai. Misal 100 hingga 100, gitu. Berarti siswa ini mendapat nilai 100. Dan ini juga uh, deskripsi tugasnya dari guru. Kemudian ini adalah guru juga dapat mengupload file tugas seperti PDF, Word, PowerPoint, atau link dan lain sebagainya. Nah, ini siswa juga akan mendapatkan kolom untuk mengupload tugas. Jadi siswa bisa mengupload tugas melalui uh, file PDF, Word, PowerPoint, atau bahkan gambar. Nah, di sini juga kan terlihat bahwa tugas ini sudah dinilai. Kalau tugasnya belum dinilai, maka di sini juga akan menampilkan tulisan belum dinilai. Jadi ini bisa digunakan sebagai nanti penugasan fisika. Misal uh, kita sebagai guru fisika yaitu melampirkan tugas di kolom ini entah melalui PDF dan lain sebagainya. Kemudian tinggal kita ketikkan deskripsi tugasnya seperti apa dan nanti siswa akan mengunggah tugasnya di kolom tugas mereka masing-masing. Nantinya saat setiap siswa itu mengupload tugasnya masing-masing di kolom tugas mereka, itu guru akan mendapatkan notifikasi melalui email yang sudah didaftarkan di awal tadi.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.